Episode 27. Karena Daryl mengganggunya, Aira tidak sempat menyelesaikan pekerjaan dapur. Kini pemuda itu tetap tidak membiarkannya pergi. Padahal seharian ini mereka sudah menghabiskan waktu berdua. Dari menonton film sambil menikmati kue buatan Aira. Bermain catur yang langsung membuat Daryl bosan. Karena Aira selalu kalah hanya kurang dari 5 langkah dan bermain PlayStation. Setelah itu Daryl berkata bahwa dirinya lelah dan ingin istirahat. Aira pikir hanya akan menemani Daryl sampai pemuda itu terlelap. Tapi ternyata dia tetap tidak bisa meninggalkan Daryl. Karena pemuda itu memeluknya seperti guling. Aira sudah nyaris terlelap juga saat ia mendengar suara ketukan. Suaranya samar tapi Aira yakin bahwa itu memang ketukan di pintu depan. Mungkin karena rumah ini lebih seperti studio sekaligus galeri bagi Daryl. Jadi pemuda itu sengaja tidak memasang bel agar tidak ada yang mengganggunya ketika sedang melukis. Perlahan Aira melepaskan diri dari belitan lengan dan kaki Daryl. Cukup sulit karena saat lengan atau kakinya dipindah, Daryl akan memeluk Aira lebih erat dalam keadaan masih terlelap. Setelah beberapa saat dan suara ketukan semakin keras dengan tempo yang kian cepat. Akhirnya Aira berhasil membebaskan diri. Aira sudah melangkah ke pintu depan dan hendak membuka pintu. Tapi mendadak ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Entah apa itu. Semacam perasaan bahwa Aira tidak bisa lagi berjumpa Daryl jika ia keluar dari kamar Daryl sekarang. Aira berbalik menatap Daryl yang masih terlelap dengan posisi miring. Ingin rasanya ia kembali ke dalam rengkuhan lengan pemuda itu. Tapi tidak. Cepat atau lambat Aira memang harus pergi. Aira menghela nafas dan menguatkan diri untuk membuka pintu. Kemudian ia bergegas menuju pintu depan untuk melihat siapa kali ini yang datang. Mata biru cerah yang menatapnya bagai elang di pintu depan membuat Aira kaget. Ya. Begitu membuka pintu, hal pertama yang dilihatnya adalah mata milik Dennis Anthony. Mata yang sejujurnya terasa familiar. Baru setelah beberapa saat, perhatian Aira beralih pada gadis di samping Dennis. Aira ingat betul siapa gadis itu. Dia adalah Mona, putri pemilik rumah kontrakan yang juga ikut belajar bersama Daryl. Pak Dennis, kenapa Anda bisa ada di sini? Itu pertanyaan refleks. Buru-buru Aira mengubah kalimatnya. Maaf, Pak. Saya bersikap tidak sopan. Mari, silakan masuk. Tidak perlu. Nada suara Dennis terdengar datar. Aku datang untuk mengajakmu pergi sekarang. Sekarang? Bukankah saya masih memiliki waktu beberapa hari lagi? Mata Dennis berkilat marah. Seandainya Aira lelaki, pasti Dennis tidak perlu menahan kemarahan karena dia bisa melampiaskannya dengan menghajar Aira. Tapi sayang orang di hadapannya adalah wanita. Dan kebetulan merupakan wanita yang dicintainya. Kau masih berani mempertanyakan hakmu setelah kau menyerahkan diri padaku. Geram Dennis. Kata, menyerahkan diri, terdengar seperti pelacur yang menjual diri bagi orang yang tidak tahu permasalahan mereka. Sama seperti Mona yang kini terbelalak kaget. Tapi Aira tidak ambil pusing pendapat orang. Yang ia khawatirkan sekarang jika Daryl bangun dan mendapati Dennis di depan rumahnya. Pasti akan terjadi kehebohan. Karena Dennis juga terlihat marah. Maafkan. Saya Pak. Beri saya waktu untuk membereskan barang-barang saya. 5 menit. Geram Dennis. Tunggu. Apa Daryl ada di dalam? Mona tiba-tiba bertanya.
Pertanyaan Mona membuat darah Dennis makin mendidih. Dia tidak sanggup membayangkan apa yang dilakukan Aira dan bocah bernama Daryl itu berduaan dalam rumah. Dengan mata berkilat marah, Dennis menoleh ke arah Mona. "Kenapa kau masih di sini? Sana pulang." Sebelum Mona membantah, Dennis mengeluarkan lembaran uang dari dompet lalu ia serahkan pada Mona. "Kau bisa pulang sendiri, kan?" Nada suara Dennis menunjukkan bahwa pertanyaan itu merupakan ancaman. Entah apa yang akan ia lakukan jika Mona berkata tidak. Mona bukan anak kecil yang tidak mengerti bahwa ia tidak sedang berada dalam situasi untuk melawan. Karena itu dia memilih mengambil uang dari tangan Dennis. Lalu pergi dengan wajah kesal. "Kenapa masih di sini, Aira? Ku bilang hanya 5 menit." Aira yang tadi masih memperhatikan bagaimana Dennis mengusir Mona, tersentak kaget. "Iya, Pak," jawabnya terbata. Setelah itu ia segera melesat masuk ke dalam rumah. Entah mengapa air mata Aira menitik saat ia memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Hatinya sakit memikirkan harus berpisah dari Daryl. Dalam sekejap barang-barang Aira telah rapi dalam tas. Seperti saat ia datang ke rumah itu. Setelahnya ia mengambil pen dan kertas yang ada di laci kamar lalu menulis sebuah pesan. Kertas itu ia letakkan dengan mencolok di atas nakas. Aira yakin Daryl bisa menemukannya dengan mudah. Di luar kamar, Aira tergoda melihat wajah Daryl untuk yang terakhir kali. Tapi dia menguatkan tekad untuk tidak melakukannya. Bisa saja karena merasakan kehadiran Aira, Daryl terjaga dari tidurnya. Akhirnya Aira menarik nafas panjang lalu melangkah menuju pintu depan. "Selamat tinggal, Daryl. Maaf karena terus membuatmu terlibat masalahku. Maaf karena luka yang kutorehkan di hatimu. Maaf karena aku bersikap egois dengan pergi. Dan terima kasih atas kenangan manis darimu. Aku mencintaimu." Tidur Daryl gelisah. Tubuh, otak, dan hatinya lelah tapi entah apa yang mengganggu alam bawah sadarnya. Seperti ada alarm yang berusaha menyadarkan dirinya bahwa ada sesuatu yang buruk dan menyakitkan sedang menanti. Tangan Daryl bergerak meraba samping ranjang. Ada sesuatu yang hilang. Ya, tubuh hangat yang tadi menemaninya hingga terlelap kini tidak ada lagi. "Aira!" seru Daryl masih dengan nada mengantuk. Ia menunggu selama beberapa saat, berharap suara yang sangat familiar itu menyahut. Tapi tidak ada suara apapun. Daryl menggosok matanya seraya duduk di tengah ranjang. Sesak yang menyusup di hatinya belum terasa mengganggu karena otak Daryl belum sepenuhnya terjaga. "Aira!" Daryl kembali berseru dengan suara lebih keras seraya turun dari ranjang lalu beranjak keluar kamar. Pandangannya menyapu sekeliling namun sosok yang dicarinya tetap tidak ada. Langkah Daryl terhenti. Tangannya terangkat meremas dada yang mendadak terasa nyeri. Sakit. Ada apa ini? Mengapa rasanya begitu sakit? Dan Daryl sadar betul bahwa rasa sakit itu bukan miliknya, melainkan milik Aira. "Aira!" Kini Daryl berteriak dengan lantang. Jika memang ada orang lain di rumah itu, pastilah suaranya terdengar jelas. Tapi sama seperti tadi, hanya keheningan yang menjawab. Panik mulai merasuk dada Daryl. Dia tidak mau berpikir Aira sudah meninggalkannya, bahkan tanpa pamit. Tidak, mungkin Aira sedang ke minimarket di dekat sana. Daryl menghela nafas dengan cepat. Dia bahkan tidak sadar bahwa nafasnya sudah tersengal-sengal. Rasa sakit tumpang tindih di dadanya. Sakit karena mungkin Aira telah meninggalkannya dan sakit karena perasaan Aira. Semua rasa sakit itu membuat kepala Daryl menjadi pening dan pandangannya berkunang. Tidak mau hanya menduga, Daryl bergegas ke kamar yang ditempati Aira.
Jika Aira masih bersamanya, barang-barang wanita itu pasti masih ada. Dengan kasar Daryl membuka pintu kamar dan langsung mencari keberadaan tas Aira karena Daryl tahu Aira tidak menggunakan lemari. Wanita itu hanya mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkannya. Rasa sakit di dada Daryl semakin menjadi saat ia tidak menemukan tas Aira. Kamar itu kosong tanpa barang milik Aira. Di antara kekalutannya, mata biru gelap Daryl menangkap secarik kertas di atas nakas. Segera ia menuju nakas dan meraih kertas itu lalu membacanya. Seandainya ini film kartun, pastilah sekarang akan terlihat bagaimana hati Daryl retak lalu jatuh hancur di lantai. Hahaha, Daryl berteriak lantang. Berharap teriakannya bisa melegakan hatinya. Tapi ternyata percuma, rasa sakitnya makin terasa. Dengan marah, pemuda itu merobek surat dari Aira. Dia tidak sadar kapan air matanya bergulir. Yang Daryl tahu hanya mendadak pandangannya buram. Airaaa, Daryl kembali berteriak. Masih dengan harapan yang sama bahwa teriakannya bisa melegakan hati dan mengurangi rasa sakit di dadanya. Saat menyadari bahwa teriakan itu juga tidak berhasil, Daryl menghamburkan semua barang di atas nakas. Jam beker dan lampu ranjang juga tidak luput dari hantaman tangannya. Belum puas, Daryl beralih pada meja rias di sisi kamar yang lain. Tidak ada barang-barang di atasnya. Tapi ada cermin besar itu bisa menjadi sasaran. Hanya dalam hitungan detik, pecahan kaca sudah berhamburan di lantai setelah terkena hantaman kepalan tangan Daryl. Tidak ia pedulikan darah yang menetes-netes dari punggung tangannya. Dia bahkan berharap rasa sakit secara fisik bisa menghentikan sakit di hatinya. Saat seperti ini, kemungkinan besar Daryl bisa mati kehabisan darah. Rumah yang tadinya sengaja dibuat jauh dari tetangga agar Daryl bisa tenang melukis, menjadi bencana tersendiri. Di dalam rumah yang sepi dengan hati yang terluka parah, tidak akan ada yang bisa mendengar saat Daryl terus menghancurkan seisi rumah. Hahaha. Lagi-lagi Daryl berteriak lantang. Sungguh perpaduan yang mematikan dalam diri Daryl saat ini. Jiwa remaja yang masih labil, ditambah harus menanggung sakit hati dua orang sekaligus. Semua itu dipadukan dengan kenyataan bahwa saat ini dirinya sendirian. Tidak ada orang yang membantunya bertahan di saat ia begitu terpuruk seperti sekarang.